Baik teman-teman, pertama kita akan membuat filenya dulu dengan perintah cd home serta MACD-nya. Masuk ke Nano 4,8, kita akan ketik perintah sudo nano looping go. Di sini saya akan buat codingan dengan perulangan menggunakan for. Perulangan di atas hanya akan berjalan ketika variabel ke-1 bernilai di bawah 5 dengan ketentuan setiap kalau perulangan, nilai variabel ke-1 akan diiterasi atau ditambahkan pertama. Ditambah artinya ditambah 1, sama seperti ke-1 tambah 1. Karena ke-1 pada awalnya bernilai 0, maka perulangan akan berlangsung 5 kali. Untuk menampilkan hasilnya, ctrl-O dan ctrl-X. Tambah untuk menjalankan program dengan perintah go room looping go. Program kedua adalah perulangan for dengan argumen hanya kondisi. Cara kedua adalah dengan menuliskan kondisi setelah keyword for hanya kondisi. Deklarasi terasi variabel counter tidak dituliskan setelah keyword, hanya kondisi perulangan saja. Konsepnya mirip seperti while milik bahasa pemrograman lain. Program ketiga yaitu penggunaan keyword for tanpa argumen. Di cara ketiga ini adalah for ditulis tanpa kondisi. Dengan ini akan dihasilkan perulangan tanpa henti sama dengan for true. Pemberhentian perulangan dilakukan dengan menggunakan keyword break. Di perulangan keyword for tanpa argumen juga memiliki kata kunci break dan continue. Di atas adalah contoh perulangan break dan continue. Di mana break berarti untuk mengakhiri perulangan dan continue berarti melanjutkan perulangan dan langsung memanggil post execution. Selanjutnya saya akan membuat program perulangan for range. Range adalah perulangan dengan menggunakan kombinasi keyword for dan rangkap. Cara ini bisa untuk melooping data bertipe array. Sekarang kita masuk ke perulangan for bersarang. Pada kode di atas, untuk pertama kali fungsi fmk, println, dipanggil tanpa disisipkan parlementer. Cara seperti ini bisa digunakan untuk menampilkan baris baru. Kegunaannya output statement fmk, print. Selanjutnya kita masuk ke pemrograman penerapan fungsi. Perhatikan kode di atas. Fungsi cetak, maka akan memproses baris kode di dalam fungsi cetak. Di sini sedikit ada kendala teman-teman atau disebut error. Mari kita lihat errornya. Dan ternyata salah penempatan func mainnya. Lanjut teman-teman, di sini untuk mengetahui programnya berjalan atau tidak. Kita akan ketik perintah go room dengan nama file yang kita buat seperti saya punya, go room looping go. Dan teman-teman programnya pun berhasil. Teman-teman, sekarang saya akan membuat pemrograman membuat fungsi tanpa nilai balik. Pada kode di atas terdapat 4 fungsi kita panggil, masing-masing fungsi mempunyai cara kerja yang berbeda. Proses di dalam keempat fungsi berbuat yaitu operator aritmatik. Selanjutnya kita masuk ke penerapan array. Variable names dideklarasikan sebagai array string dengan alokasi elemen 4 slot. Cara mengisi slot elemen array bisa dilihat di kode di atas, yaitu dengan langsung mengakses elemen menggunakan indeks, laku mengisinya. Ctrl-O dan Ctrl-X untuk melihat apakah programnya berjalan atau tidak. Nah, teman-teman, programnya berhasil. Selanjutnya program menampilkan data array dengan perulangan, seperti contoh di atas. Dengan menggunakan perulangan, maka kode yang kita tuliskan lebih sedikit efektif. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat apakah programnya berjalan atau tidak. Dan ternyata programnya pun berjalan. Selanjutnya saya akan membuat pemrograman array multidimensi. Perhatikan kode di atas. Dimensi pertama kita atur dengan angka 5. Artinya terdapat jumlah elemen array sejumlah 5 dan jumlah nilai di dalam elemen array pertama yaitu kedua. Baik teman-teman, di sini kita akan cek apakah programnya berjalan atau tidak. Dan teman-teman, programnya berjalan. Teman-teman, di sini saya akan buat program yang terakhir yaitu program penerapan pointer. Variabel number lb dideklarasikan bertipe pointer int dengan nilai awal adalah referensi variabel numbra bisa dilihat pada kode numbra.
Dengan ini variabel numbera dan number menampung data dengan referensi alamat memori yang sama. Berhasil! Sekarang saya akan buat program parlementer pointer. Parlementer bisa juga didesain sebagai pointer. Cara penerapannya kurang lebih sama dengan cara mendeklarasikan parlementer sebagai pointer. Fungsi change memiliki dua parameter, yaitu original yang tipenya adalah int dan value yang bertipe int. Di dalam fungsi tersebut nilai asli parameter pointer original diubah. Baik teman-teman, kita cek apakah programnya berjalan atau tidak, dan programnya pun berjalan. Itulah beberapa contoh program perulangan yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dan terima kasih.